Um, Baiklah, perkenalkan nama saya Cristiano Pangkerego dari kelas 3B KBG. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pengujian pada pengujian beton merusak atau destructive testing. Namun sebelumnya, video ini itu sebenarnya karena saya mendapatkan tugas dari dosen pengajar saya, Mem Dr. Lilia Rumbayan SSTMN, untuk membuat ringkasan sekaligus membuat video penjelasan singkat terkait pengujian beton merusak atau destructive testing. Sekarang ini saya akan menjelaskan atau membagikan sedikit ringkasan materi yang saya ringkas dari 3 video yang dosen kami lampirkan. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu pengujian beton merusak atau destructive testing. Jadi, pengujian beton merusak atau destructive testing itu adalah metode pengujian beton yang dilakukan dengan merusak atau menghancurkan spesimen beton untuk mengukur sifat-sifat fisiknya. Nah, ada 3 video yang dosen kami lampirkan. 3 video itu membahas tentang 3 pengujian terkait pengujian beton merusak. Nah, 3 pengujian itu, yang pertama di video 1 itu ada pengujian kuat tekan beton. Yang dapat saya ringkas atau yang dapat saya simpulkan dari video 1 itu, yang pertama itu tujuan dilakukannya pengujian kuat tekan beton. Tujuannya untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan aksial tekan. Ada alat-alat yang digunakan dalam pengujian kuat tekan beton. Yang pertama itu penggaris atau jangka sorong. Kedua, timbangan digital dengan kapasitas 15 kg dengan tingkat ketelitian 1 gram dan mesin tekan. Selanjutnya ada prosedur pengujian kuat tekan beton. Yang pertama itu adalah ukur diameter dan tinggi beton. Kedua, timbang beton untuk mengetahui berat volumenya. Ketiga, potong benda uji untuk memastikan permukaannya mulus atau rata. Kemudian kita mulai dengan proses pengujian dengan meletakkan benda uji di mesin uji tekan. Nah, parameter yang diukur dari pengujian kuat tekan beton ini adalah untuk mengukur beban maksimum yang tercapai. Ada beberapa contoh aplikasi nyata terkait pengujian kuat tekan beton ini dalam dunia konstruksi, yaitu untuk mengukur kemampuan benda uji beton dalam menahan beban tekan menggunakan mesin uji tekan untuk memastikan kekuatan material itu dapat memenuhi spesifikasi desain proyek konstruksi. Implikasi yang dapat kita lakukan dari hasil pengujian ini itu yang pertama, jika hasil melebihi standar yang ditentukan, maka struktur beton dapat diandalkan untuk mendukung beban proyek konstruksi. Yang kedua, jika hasil rendah, maka perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan keselamatan dan keandalan struktur bangunan. Nah, selanjutnya kita masuk pada video yang kedua. Video yang kedua itu membahas tentang pengujian kuat lentur balok atau flexural strength test. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan tegangan lentur. Alat yang digunakan dalam pengujian ini itu yang pertama seperangkat perletakan beton, 2 buah tulangan baja, dan UDM atau mesin uji tekan. Prosedur pengujian kuat lentur pada balok ini, yang pertama kita harus menandai posisi perletakan yang akan diaplikasikan pada balok. Kemudian kita meletakkan beton pada perletakan. Setelah itu kita meletakkan tulangan baja sebagai beban. Selanjutnya kita dapat memulai pengujian dengan menekan balok dengan mesin UDM atau mesin uji tekan. Parameter yang diukur dari pengujian ini itu adalah kuat lentur di sepertiga tengah bentang pada balok yang kita uji. Nah, ada beberapa contoh aplikasi nyata yang dapat terjadi dari pengujian kuat lentur balok ini.
Pengujian kuat lentur ini dilakukan untuk mengukur kemampuan beton dalam menahan beban lentur guna memastikan keamanan struktur. Aplikasi dari hasil pengujian ini yaitu untuk memastikan kekuatan material memenuhi standar desain dan menjamin keselamatan struktur. Kemudian video yang ketiga. Video yang ketiga itu membahas tentang pengujian kuat tarik belah atau split tensile strain test. Tujuan dari pengujian ini untuk melihat kemampuan ikatan beton. Alat yang digunakan adalah benda uji silinder beton ukuran 15 x 30 cm atau 10 x 20 cm. Kemudian aligning jib atau alat pelurus. Selanjutnya baja untuk pelat beban. Baja ini dalam hal berbentuk batang baja sebagai nantinya kita akan gunakan sebagai pelat beban. Prosedur pengujiannya yaitu yang pertama kita menghitung rata-rata diameter dan tinggi beton. Posisi beton pada aligning jib atau alat bantu pelurus. Jadi kita memposisikan benda uji beton pada aligning jib atau alat bantu pelurus. Kemudian kita meletakkan batang perara beban pada sisi atas dan sisi bawah benda uji. Kemudian kita bisa melakukan proses pengujian dengan menekan beton dengan mesin uji tekan. Parameter yang kita ukur dari pengujian ini kita akan mencari beban maksimum yang akan dihasilkan. Contoh aplikasi nyatanya bisa kita lakukan pada beton dengan beban tekan lateral untuk mengevaluasi kemampuan beton menahan gaya tarik tidak langsung dalam aplikasi seperti dinding atau pelat. Implikasi dari hasil pengujian ini dapat digunakan untuk memastikan daya tahan beton terhadap retak akibat daya tarik dalam struktur seperti pelat lantai atau dinding penahan. Nah, dari 3 metode pengujian yang telah saya paparkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa manfaat pengujian destruktif pada beton atau pengujian merusak pada beton itu dapat bermanfaat untuk menentukan kapasitas maksimum, sifat mekanis dan kualitas material secara akurat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar desain. Pengujian destruktif pada beton juga dapat mendukung keamanan dan efisiensi struktur dengan memberikan data akurat tentang kekuatan maksimum, perilaku material saat beban puncak dan potensi kegagalan, sehingga desain dan konstruksi dapat disesuaikan untuk mencegah keruntuhan dan meningkatkan daya tahan. Mungkin sekian pemaparan dari saya dari ketiga proses pengujian destruktif pada beton. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.